Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dewika Maatrui. Jadi saat ini saya akan melakukan sebuah eksperimen tentang hukum Archimedes, di mana saya akan menguji peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung pada benda. Benda yang akan saya pakai itu telur, dan juga mengetahui fungsi garam yang dilarutkan pada air untuk percobaan yang akan saya lakukan saat ini. Ya, untuk pertama-tama, saya akan siapkan alat dan bahannya, dan untuk alat yang pertama itu ada 3 buah gelas bening ukuran besar, dan sudah diberi label juga benda pada A, B, dan C. Yang berikutnya itu ada sendok. Nah, ini kedua alatnya. Dan untuk bahan-bahan berikutnya itu yang pertama ada air, ya, air ini saya pisahkan dalam 3 gelas dan masing-masing isikan 200 ml. Untuk bahan yang kedua itu ada telur. Ya, 3 butir telur. Dan yang terakhir itu ada garam. Nah, kita lakukan untuk langkah pertama. Langkah pertamanya adalah kita masukkan telur dalam masing-masing wadah. Untuk wadah A, dan kita masukkan pada wadah B. Ini kita masukkan telur ke wadah yang ketiga, wadah C. Masukkan telurnya pelan-pelan. Ya. Selanjutnya kita masukkan air. Masukkan air pada wadah yang A. Yang berikutnya masukkan pada wadah B. Yang ketiga masukkan pada wadah C. Ya. Masing-masing gelas sudah berisikan air dan telur. Ya, selanjutnya itu saya akan masukkan garam ke dalam wadah B. Sebanyak 1 sendok. Selanjutnya saya akan aduk sampai garamnya larut. Ya, yang berikutnya saya akan masukkan garam sebanyak 3 sendok pada wadah C.
Selanjutnya saya akan aduk sampai garamnya larut. Nah, langkah terakhirnya adalah kita amati perubahan dari wadah A, B, dan C. Jadi perubahan pada telur untuk masing-masing wadah kita akan amati, dan juga kita setelah amati kita akan mengisi data yang telah dibuat. Dari pengamatannya itu sini ada tabel, dan kita akan amati untuk wadah A tidak ada perubahan yang terjadi. Perubahannya tetap, yaitu dia tenggelam. Untuk wadah B telurnya itu melayang, jadi telurnya itu ada di tengah-tengah, ya tidak terlalu muncul di bagian permukaan, dan tidak terlalu tenggelam di bagian bawah dasar gelas. Yang berikutnya itu wadah yang C, telurnya itu terapung, jadi dia terangkat di bagian permukaan air dalam gelas ini. Ya, jadi mengapa telur ini dia bisa tenggelam? Dia tenggelam dikarenakan massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda, sehingga benda mengalami gaya total ke bawah, sehingga benda tersebut tenggelam. Sedangkan untuk wadah B, kenapa telur tersebut bisa melayang? Dikarenakan dapat massa jenis zat cair sama dengan dapat massa jenis benda, sehingga bendanya tersebut melayang. Jadi telur ini melayang karena massa jenis air sama dengan massa jenis benda. Yang ketiga, kenapa telurnya tersebut bisa terapung? Dikarenakan massa jenis zat cairnya itu lebih besar daripada massa jenis benda, sehingga terjadilah benda tersebut itu terapung. Nah, berikutnya itu kita ketahui fungsi dari garam yang dilarutkan dalam air ini, sehingga telur untuk wadah B bisa melayang dan telur di wadah C ini bisa terapung. Jadi fungsi garam ini yaitu untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu semakin banyak garam yang kita masukkan ke dalam air ini, maka semakin besar sehingga makin besar massa jenis airnya. Jadi karena massa jenis ini masih kecil, sehingga jika ditambahkan dengan garam, massa jenisnya akan bertambah besar, sehingga bisa membuat telur ini bisa melayang, dan telur bisa terapung. Ya, jadi
Dari percobaan ini dapat terbukti bahwa kita dapat menguji peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung pada benda, yaitu pada benda telur dengan bantuan garam yang dilarutkan pada air. Demikianlah percobaan yang dapat saya lakukan saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.